Selamat sore sahabat Sarang Cerita. Seperti biasa kita bakal podcast bareng Kampung Dongeng Muara Bungo. Dan pada kesempatan sore hari ini ya kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Yarmalus dari Balai Bahasa, jabatan Bapak selaku penerjemah ahli muda. Kita sapa dulu, ada Bapak Yarmalus. Izin Bapak, selamat sore. Selamat sore. Iya, bagaimana keadaannya Bapak nyampe ke Muara Bungo? Aman, nyaman? Pokoknya dalam perjalanan sedikit agak goncang ya. Oke, seperti Di biasa. pertengah jalan ya aman. Iya, seperti biasa perjalanan dari kalau udah nempuh dari Jambi ke Muara Bungo itu kan agak sedikit gonjang-ganjing ya Pak ya. Iya. Saya kan termasuk orang yang tidak terlalu suka jadi penumpang gitu kan. Iya. Jadi daripada jadi penumpang mending kita nyetir, karena apa? Oke. Terkait dengan aslamnya. Aslam ya Pak ya. Oke, baik. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu sama Bapak dan tim sudah mau mengajak Kampung Dongeng Muara Bungo untuk bekerja sama bareng kita terkait kegiatan yang dilaksanakan tadi ya Pak ya. Bagaimana itu Pak kegiatannya Pak? Seru banget atau gimana Pak? Ya, kalau bagi saya kan kalau kegiatan itu terkait dengan mencerdaskan anak bangsa, terutama wilayah Kabupaten Bungo ini, itu sangat menarik sekali. Kenapa? Kita menggali terkait dengan literasi anak-anak. Sejauh ini kan literasi anak-anak di sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bungo masih banyak yang wilayah sebarannya, wilayah nasionalnya masih merah. Berarti itu rendah ya Pak ya? Kalau merah itu kategorinya ya boleh dikatakan belum bisa lolos. Oke, belum bisa lolos. Artinya kalau kita lihat di rapor itu merah. Merah itu artinya ya, masih harus bekerja keras supaya bisa merah itu diubah menjadi kuning, kuning bisa diubah menjadi hijau gitu. Oke, berarti sekarang ini tugas Bapak jadi semakin berat dong. Iya. Dengan bantuan teman-teman di komunitas, selaku mitra ya dari Balai Bahasa Provinsi Jambi yang telah banyak membina teman-teman dari komunitas literasi, termasuk juga dinas pendidikan. Kolaborasi itu pasti akan tetap kita lakukan, karena tanpa mitra-mitra kerja kita untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Bungo, saya rasa akan sulit. Jadi kerjasama perlu ditingkatkan kerjasamanya Pak. Kira-kira Pak untuk di Kabupaten Bungo sendiri itu Bapak ada cara-cara top nggak gimana untuk terus meningkatkan literasi Kabupaten Bungo yang Bapak bilang tadi kategorinya udah rendah kali ya, warnanya merah? Sebenarnya ada juga sih yang kuning, hijau ya. Cuman kan kalau melihat wilayah sebaran, ini kan sebagai pelaksana kegiatan dari Balai Bahasa Provinsi Jambi, perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Menengah melalui Badan Pengembangan Bahasa, ya kali begitu ya, langsung ke Balai Bahasa Provinsi Jambi berusaha semaksimal mungkin bagaimana sekolah-sekolah yang kategorinya namanya kategori 1 yang nilai nasional itu masih saya haluskan aja jadi rendah. Kita berupaya semaksimal mungkin meningkatkan bagaimana sekolah tadi tidak lagi mendapatkan rapornya yang rendah tadi. Ya kiatnya dengan catatan yang mereka giat sekali, mulai dari dinasnya, komunitas literasi yang lebih sering menyambangi sekolah-sekolah, kemudian dari pihak sekolah sendiri ya, kepala sekolah dan gurunya harus diterap dulu. Kalau dari gurunya tidak bisa membina kegiatan literasi di sekolah, ya otomatis percuma saja. Makanya pada kegiatan kali ini kita kan mencoba membintekan mereka, terkait dengan bagaimana cerdas mengulas buku itu bagi mereka kan. Jadi tidak hanya mereka, kita juga mendatangkan guru-guru pembimbingnya. Saya menginginkan guru pembimbing itu jangan banyak main ponsel ya, karena sangat terganggu, nanti mereka tidak fokus, ya kan? Karena mereka itu garda terdepan di sekolah.
betul sekali Pak. Kalau di rumah ya jelaslah orang tua mereka sebagai utamanya. Oke begitu. Kira-kira nih Pak, program apa Pak yang akan ada di tahun ini atau tahun yang akan datang? Program-program yang mungkin udah Bapak rencanakan sama tim, seperti apa tuh program-program yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jambi Pak? Ya, kayak literasi saya pikir kita tidak bisa keluar dari jalur ya. Iya. Nah, itu sudah ada perencanaan anggaran yang dibuat oleh Balai Bahasa Provinsi Jambi. Nah, sejauh ini ya saya lihat ya pertama ya untuk meningkatkan literasi anak, ya kan, baik itu di sekolah ataupun di komunitas kan banyak juga anak-anak ya. Betul. Itu yang jelas ya bagaimana pola meningkatkan kemampuan anak-anak itu, keterampilan anak itu di dalam membaca ya. Jadi meningkatkan kemampuan anak-anak itu di dalam mengulas buku. Kan selama ini kita tahu ya buku itu hanya sekadar dibaca saja. Iya. Ya, mereka belum paham betul yang dibaca itu apa. Ya kan, makanya kita mencoba mendampingi mereka untuk berkegiatan supaya membaca itu tujuannya apa, ya kan? Kemudian mereka harus bisa menggali maksud dan tujuan buku yang dibaca. Kemudian mereka bisa melakukan dalam bentuk mengulas dalam bentuk tulisan buku yang dibaca. Kemudian bisa juga dalam bentuk tulisan. Dia bisa menyampaikan seperti itu. Boleh juga pakai bahasa daerah sendiri mengulasnya nggak masalah. Karena kita kan bebas saja kan, yang penting tersampaikan dengan baik maksud dan tujuan supaya anak-anak itu betul-betul giat dalam membaca, gemar dalam menulis ya. Giat membaca, gemar menulis ya. Iya benar. Pokoknya itulah intinya begitu. Oke. Nah, kita nggak mungkin lama-lama ya Pak ya, karena terkait dengan waktu juga. Ada nggak sih pesan Bapak kepada guru-guru yang di sekolah, orang tua, bahkan komunitas sendiri, Ya. pesan, terus saran dari Bapak mungkin bisa disampaikan? Kalau saya ya sebagai pegawai dari Balai Bahasa Provinsi Jambi yang penugasannya yang diberikan oleh kepala, tuntutannya kepada kita setiap kita melakukan untuk kerja atau dinas keluar yang terkait dengan bidang literasi ini, kita mengharapkan kepada sekolah-sekolah ya, tidak hanya sekolah-sekolah yang sudah berkategori 1, buat segala macam atau negara rapornya sudah kuning atau hijau, kita tetap menyampaikan kepada pihak sekolah ya, pihak sekolah, bagaimana mereka bisa merutinkan kegiatan literasi di sekolah, jangan tidak ada ya, karena segala macam produk bahan bacaan sudah tersedia, banyak sekali tersedia di media sosial ya. Betul. Baik itu di laman Balai Bahasa Provinsi Jambi, kami sudah banyak buku bahan bacaan mulai dari B1, B2 atau C, jenjang C ya, atau buku-buku literasi lainnya. Silakan, kalau tidak bisa dalam setiap proses belajar mengajar dilakukanlah 1 kali dalam 1 minggu. Bisa dilakukan. Zamannya sudah, teknologinya sudah bagus sekarang, canggih ya. Pihak sekolah bisa melakukan 1 kali seminggu, apakah itu di waktu pagi Jumat atau pagi Kamis. Kumpulkan anak-anak dulu di depan halaman. Buatkan layar, seperti ada layar untuk mereka bisa membaca atau dibacakan cerita anak-anak. Silakan mereka mengulas. Pilih. Rutin lakukan itu, saya yakin buat anak-anak itu tertarik dengan bahan-bahan bacaan itu. Kenapa? Karena produk yang kami munculkan sekarang adalah produk bahan bacaan yang terkait dengan kearifan lokal yang ada di wilayah setempat. Coba lihat di dalam Balai Bahasa, pasti banyak buku bahan bacaan yang sudah kami hasilkan berdasarkan pada penulis-penulis yang ada dari kabupaten itu sendiri. Masuk kabupaten-kabupaten begitu. Nah, tahun ini juga seperti itu. Yang kedua ya, Pak. Saya berharap kepada para penulis yang sampai saat ini belum tersentuh atau kami belum tahu gitu ya, penulis yang belum tahu dengan IG-nya Balai Bahasa ya kan, kami belum tahu dengan nomor kontak para penulis, rajin-rajinlah
bergabunglah dengan IG Balai Bahasa Provinsi Jambi. Kalau mereka punya ketertarikan di dalam menghasilkan karya terkait dengan buku cerita, cerpen ataupun segala macam, silakan lihat di IG kami, karena setiap tahun itu kita punya program penulisan dan penerjemahan buku cerita anak berjenjang. Nah, saat ini kita lakukan lagi jenjang C. Ya, masih terkait dengan anak-anak. Berarti untuk anak-anak atau orang tua atau guru-guru mau mengakses ke Balai Bahasa itu mudah ya Pak, gratis ya Pak ya? Sangat mudah sekali, gratis, tidak ada biaya, termasuk bagi permintaan buku ya, permintaan buku yang disampaikan tadi gratis. Cuman kita perlu yang namanya kontaknya. Itu penting sekali. Ketika kita punya bahan cetak buku cerita anak tahun 2004 ya, atau 2005 yang sudah dicetak oleh Badan Bahasa, bukunya sudah tersedia, kita tawarkan termasuk komunitas literasi, sekolah-sekolah, pustaka-pustaka desa, binaan dari perpustakaan ya, dan yang lain-lainnya. Kasih linknya, silakan. Kalau ngisi link, insya Allah dapat buku. Oke, begitu ya sahabat cerita. Jadi sekarang ini meskipun teknologi sudah canggih, kita tetap bisa mengakses buku secara online ya Pak, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Dan alangkah baiknya kita sebagai orang tua atau guru itu mulai dari saat ini untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka bisa mencintai literasi, membaca, mungkin dengan cara mengikuti kegiatan yang ada di Kampung Dongeng ya Pak ya? Iya. Rajin-rajin ke Kampung Dongeng, rajin-rajin ke, ya tidak hanya Kampung Dongeng saja ya. Iya, betul. Komunitas literasi kan menyebar. Silakan. Yang penting yang mana yang disuka. Iya benar. Gitu. Baik Bapak, terima kasih untuk bincang-bincang singkatnya bersama Sarang Cerita dan saya Nindi. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol seru lagi. Baik Sarang Cerita, sekian, kita jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.